Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifian Molistriono dengan NIM 231B104, kelas AA4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling krisis. Konseling krisis adalah suatu bentuk intervensi psikologis yang dilakukan secara tepat dan intensif untuk membantu individu yang sedang mengalami krisis emosional dan situasi darurat psikologis. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi psikologis individu ke tingkat yang stabil dan membantu mereka mengatasi situasi yang mengancam kesejahteraan mental dan emosional. Adapun ciri-ciri konseling krisis yaitu 1. Dilakukan segera setelah kejadian krisis, misalnya kehilangan orang terdekat, kecelakaan, bencana alam, kekerasan, percobaan bunuh diri. Yang kedua, fokus dengan jangka pendek, biasanya hanya beberapa sesi. Yang ketiga, pendekatan yang aktif dan langsung. Konselor lebih banyak membimbing dibandingkan hanya mendengarkan, bertujuan mengatasi disorganisasi psikologis dan mencegah gangguan mental lebih lanjut. Yang kelima, bisa menjadi jembatan menuju terapi jangka panjang jika diperlukan. Berikut tujuan utama konseling krisis. Memberikan dukungan emosional segera. Yang kedua, membantu klien memahami dan menormalkan reaksi emosionalnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan coping atau strategi mengatasi stres. Yang keempat, mencegah kerusakan psikologis yang lebih serius. Yang kelima, mengarahkan pada sumber daya dan bantuan tambahan jika dibutuhkan. Jika kamu butuh penjelasan lebih dalam, lanjut untuk tahapan konseling krisis. Biasanya dibagi menjadi 6 tahapan, meskipun bisa bervariasi tergantung model atau pendekatan yang digunakan. 1. Asesmen atau penilaian awal. Yang pertama, tujuan menilai tingkat krisis dan kebutuhan klien secara cepat. Yang kedua, teknik. Tanya jawab bingung atau misalnya apa yang terjadi. Yang kedua, observasi kondisi emosional dan fisik klien. Yang ketiga, identifikasi risiko atau misalnya risiko bunuh diri atau melukai orang lain. Yang kedua, membangun hubungan atau bisa dibilang rapport. Yang pertama, tujuan menciptakan hubungan yang aman dan penuh kepercayaan. Yang kedua, teknik empatif aktif, bahasa tubuh yang terbuka, tidak menghakimi. Yang terakhir, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, identifikasi masalah. Tujuan membantu klien mengungkapkan krisis utama dan memahami sumber stres. Tekniknya yaitu ada 3. Yang pertama, refleksi. Yang kedua, klarifikasi. Yang ketiga, menyusun masalah secara konkret. 4. Mengeksplorasi emosi dan perasaan. Yang pertama, tujuan mengeluarkan emosi yang terpendam dan membantu klien menyalurkannya dengan sehat. Yang kedua, teknik validasi emosi atau wajar kamu merasa seperti itu. Teknik katarsis atau mengizinkan klien menangis, marah, dan lain-lain. Yang ketiga, penguatan positif. 5. Mencari alternatif dan solusi. Tujuannya menyusun rencana jangka pendek untuk pemulihan. Yang kedua, teknik brainstorming solusi. Yang kedua, menilai sumber daya dan dukungan sosial yang tersedia. Yang ketiga, latihan keterampilan coping. Yang keenam, pembuatan rencana tidak lanjut. Yang pertama, tujuannya mencegah krisis berulang dan mempersiapkan secara jangka panjang. Untuk tekniknya itu ada 3. Yang pertama, merancang langkah konkret atau rencana aksi. Yang kedua, rujukan jika perlu ke psikolog, psikiater, kelompok dukungan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemberian tugas rumah atau misalnya jurnal emosi. Adapun teknik khusus dalam konseling krisis. 1. Teknik grounding. 2. Validasi empatik. 3. Teknik ABC atau Affect Behavior Cognition. 4. Teknik safety planning. 5. Teknik naratif singkat.
Sekian untuk presentasi dengan tema konseling krisis. Saya Arifin Musliono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.